المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wa amma tuluhu, adapun tingginya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tuluhu, adapun tingginya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka beradalah baginda Nabi rob'atan, itu sedang. Jadi tidak terlalu tinggi. Rob'atan itu sedang, tidak terlalu tinggi. Yang kalau orang pendek itu, atau orang bilang itu orangnya emosinan kalau orang pendek. Katanya hatinya itu dekat dengan tainya katanya. Orang pendek itu benar-benar emosi, benar-benar emosi. Wa amma tuluhu, adapun tingginya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka beradalah baginda Nabi rob'atan, itu sedang, artinya tidak terlalu tinggi. Lakinnahu, tapi sunya baginda Nabi ila tuli, pada tinggi, aqrabu, itu lebih dekat. Di Mekah itu ada orang Quraisy yang tinggi, gagah dan pegulat, nggak ada yang ngalahin. Masih keturunan Quraisy, kalau nggak salah masih keturunan Qusay. Tinggi, gagah, bagus, pegulat. Baginda Nabi itu jadi Nabi, dia dakwai nggak mau. Akhirnya sampai keterangan begini aja, sekarang gulat. Kalau kamu kalah, kamu masuk Islam. Gulat Rasulullah dengan kalah dia. Kalah. Rasulullah kan fisiknya prima. Ibaratnya kalau dengan orang yang kuat, lebih kuat lagi. Kenceng. Kalah itu, bantingan dia kalah. Tapi akhirnya nggak masuk Islam juga. Jadi lakinnahu, tapi sunya baginda Nabi ila tuli, kepada tinggi, aqrabu, itu dekat. Kamu seperti keterangan jihad yang telah datang bi dengan ma'al hadits, ila beberapa hadits al-katsiratu, yang banyak. Kamu seperti keterangan jihad yang telah datang bi dengan ma'al hadits, ila beberapa hadits al-katsiratu, yang banyak. Wa fi hadits, dalam satu hadis, inna hadza idza masya wahdahu aw ma qasirin. Inna hadza, sunya ini, rob'atan, fakana rob'atan. Wa fi hadits, dalam satu hadis, keterangan inna hadza, sunya ini, fakana rob'atan. Baginda Nabi itu sedang, tidak pendek, tidak terlalu tinggi, sedang, rob'atan. Idza masya, itu apabila berjalan ialah baginda Nabi wahdahu, sendirian. Aw ma'a qasirin, atau berjalan dengan orang yang pendek. Kalau berjalan sendirian atau dengan orang pendek, Rasulullah sedang, enggak terlalu tinggi, enggak. Inna hadza, sunya ini keterangan wa amatulhu sallallahu alaihi wasallam fakana rob'atan. Idza masya, itu apabila berjalan ialah baginda Nabi, baginda Rasul wahdahu, keadaan sendirian, aw ma'a qasirin, atau berjalan dengan orang yang pendek. Wa illa, dan kalau tidak wahdahu, tidak ma'a qasirin. Wa illa, dan apabila tidak wahdahu, tidak ma'a qasirin, tola, tinggi ialah baginda Nabi, alaman, mengalahkan orang, masya, yang berjalan bersama ialah Nabi hu, pada man. Tapi orang Nabi berjalan dengan orang yang tinggi-tinggi, Rasulullah jadi tinggi lagi. Badannya itu berubah menjadi tinggi lagi. Kalau berjalan dengan orang yang pendek, itu Rasulullah sedang, tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau dengan orang-orang yang sesama tingginya, Rasulullah tinggi lagi. Dan memang
skill yang mukjizat. Baginda Nabi itu skillnya saja sudah mukjizat. Kalau kumpul dengan orang biasa, ya Rasulullah ganteng elok. Kumpul dengan orang ganteng-ganteng semua, lebih elok lagi. Luap keelokannya itu, artinya lebih melebihi mereka. Wa illa, dan kalau tidak wahdahu, tidak ma'aqsirin, tola, maka tinggi ialah Nabi, alaman mengalahkan orang-orang, masya yang berjalan bersama ialah Nabi pada man. Kalau sudah berjalan bersama orang tinggi-tinggi semua, Rasul jadi paling tinggi, mengalahkan mereka. Badannya sudah skill mukjizat. Fahuwa, maka adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yunsabu, itu dinisbatkannya lah baginda Nabi ila tuli, kepada tinggi. Katakan baginda itu orangnya tinggi. Kalau kumpul dengan orang-orang pendek, Rasulullah sedang, kata lu tinggi. Berjalan dengan orang tinggi, Rasulullah lebih tinggi lagi. Badannya berubah. Artinya lebih baik lagi. Tapi kalau Sayyidina Jibril datang pada baginda Nabi, Sayyidina Jibril mengikuti kondisinya Rasulullah. Aslinya Jibril kan besar sekali aslinya. Besar sekali. Kalau datang Rasulullah, ya imbang dengan Rasulullah, imbang aja. Nah, seorang sahabat yang melihat Jibril dan mengerti itu Jibril, satu saja, sahabat Abdullah bin Abbas. Yang lain melihat Jibril tapi nggak ngerti itu Jibril. Kalau ngerti Jibril bahaya. Berulang-ulang Jibril datang, sahabat tahu semua. Tapi nggak ngerti Jibril. Selesai kata Rasulullah, siapa dia? Kata Rasulullah, itu Jibril. Jadi sahabat melihat Jibril, tapi sahabat tidak mengerti itu Jibril. Sebab kalau sahabat melihat itu Jibril dan itu Jibril, beresiko. Apa? Abdullah bin Abbas, kamu tahu di Jibril? Iya. Kamu ngerti Jibril? Iya. Aduh kamu. Hanya apa? Ujung hidupnya Abdullah buta matanya. Buta. Saking tajamnya nuraniatnya Jibril. Ya, Abdullah bin Abbas menjelang wafatnya buta. Dari pengaruh melihat Jibril dan mengerti itu Jibril. Buta. Saking tajamnya fisiknya Jibril yang berupa nuraniat, nur. Di manusia diciptakan oleh Allah itu memang sudah nolnya nol dibandingkan dengan zatnya Allah. Sudah nol kecil sekali dibandingkan dengan zatnya Allah. Yang sudah diciptakan wa khuliqal insanu dha'ifa, maka tidak bisa melihat Allah, tidak kuat. Mau melihat Jibril saja buta kok. Nah, waktu Nabi Musa mendengar kalamullah langsung, dari sinar kalamullahnya langsung menyinari wajahnya Nabi Musa. Akhirnya ditutup pakai kapas. Kalau kapasnya dibuka, Bani Israel melihat wajahnya Nabi Musa yang ke senter nurullah, Bani Israel menjadi buta semua. Bani Israel picak semua nanti. Jadi tutup kapas. Itu baru ke senter nur kalamullah, belum nur dzatihi, belum.
Gitu. Maka istrinya kan sudah lewat dalam riwayat tafsir. Istrinya Nabi Musa, wahai suamiku, aku ingin melihat wajahmu. Oh nggak kuat kamu. Ini ada nur kalamullah dulu yang menyenter ke wajah saya. Maksa dibuka. Satu langsung pingsan. Langsung pingsan. Akhirnya istrinya Nabi Musa, aku ingin menjadi istrimu nanti di surga. Ya bisa. Saatnya kamu jangan nikah lagi, sudah aku mati, kata Nabi Musa. Jadi keterangan dalam kitab Bunyah kan, Sini Rasulullah ke Mi'raj itu berjumpa Allah. Berjumpa. Rasulullah, mengapa umatnya melihat wajah Rasulullah kok enggak buta, ditutupi, dihijabi oleh Allah Ta'ala, sehingga umatnya melihat itu enggak buta. Aslinya buta, aslinya kalau enggak ditutupi. Jadi dikitmankan, ditutup, ditasatur. Syed Ahmad Al-Badawi Al-Husaini, wali kutub daripada Ahlul Bait, itu dia ngajar kepada seluruh santrinya yang ribuan atau puluhan ribu. Semua nggak ada yang melihat wajah, dengar suaranya doang. Jadi di panggung, sama di panggung, semua melihat panggung doang, nggak melihat wajahnya, enggak kelihatan sholat, nggak kelihatan Jumat. Ya semua ulama zahir mengatakan zindik, kafir, munafik, habis-habisan. Oh nggak kelihatan sholat sih. Tapi omongannya tajamnya bukan main, omongannya tajamnya bukan main. Jadi ada seorang ulama besar langsung protes. Tuan yang datang dalam acara pengajian lelaki perempuan kumpul tidak mahram, bagaimana Tuan? Tuhan tidak kelihatan sholat, tidak kelihatan haji, tidak kelihatan apalagi haji, enggak kelihatan. Suaranya membuat orang jadi wali. Iktiraf terus. Sama Tijani nuding di dalam kamar. Diam kamu. Nanti kamu terbang seperti tepung. Terbang betul. Ulama besar. Kok atas. Kok awan ke sana. Nangis ini. Kalau saya jatuh mati ini saya. Nangis. Soalnya terus main ke atas. Di atas langit, di atas antara langit dan bumi ada masjid besar. Ada masjid besar. Terus tanya, ini masjid besar agung sekali. Ya, masjidnya para wali-wali. Yang imami siapa? Ya Syed Ahmad Al-Badawi nanti. Itu. Hanya adzan qomat, Syed Ahmad datang. Kelihatannya kan orangnya di masjid, di panggung. Naik. Ngimami. Dan ngimami, si ulama besar ini, ya Sidi, saya minta maaf. Saya seul adab pada panjenengan, saya minta maaf. Ya. Betul. Iya, saya maaf. Saya panggil Awan. Ayo Awan, turun sini. Bawa ini orang ke negerinya. Tuh. Syed Ahmad Al-Badawi Al-Husaini. Maka santrinya yang sudah berpuluh-puluh tahun ngaji pada beliau menjadi wali. Ya Sayyidi, kok saya dengar suaranya terus. Ya inginlah melihat wajahmu, enggak kuat kamu. Melihat wajah saya nyawa melayang. Taruhannya. Bagaimana? Siap. Dibuka wajahnya, jantungnya pecah, langsung meninggal muridnya.
meninggal. Kalau wajah saya dibuka, meninggal kamu. Saking rindunya, enggak apa-apa meninggal di wajah itu. Asal melihat wajah, dibuka. Langsung jantungnya copot. Meninggal. Tuh. Ini bahrul wilayah, lautan sifat kewalian. Ini sebenarnya luar biasa. Wa huwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yunsabu itu dinisbatkan kepada Nabi ila tuli kepada tinggi. Walawik tanafa, bahkan dengan mengepung kepada kanjeng Nabi tawilani ialah dua orang yang tinggi. Tolah maka lebih tinggilah Nabi huma kepada tawilani. Rasulullah berjalan bertiga, Rasulullah di tengah. Dua-duanya ini orang tinggi besar semua. Rasulullah jadi lebih tinggi lebih besar lagi daripada mereka. Daripada dua orang. Ini kan skill mukjizat kok. Walawik tanafa, bahkan ikan mengepung kepada baginda Nabi tawilani ialah dua orang yang tinggi-tinggi semua. Tolah maka lebih tinggi ialah Nabi huma kepada tawilan. Jadi Rasulullah berjalan bertiga, Rasulullah di tengah. Semuanya orang tinggi semua. Rasulullah paling tinggi. Itu arti daripada al-yaqutah. Faidah farqa, maka bila telah berpisah ialah tawilani kepada kanjeng Nabi. Kalau berpisah dua orang dari Nabi, nusiba maka dinisbatkan ialah Nabi, dinisbatkan ila rab'ati kepada sedang. Kalau orang yang tinggi-tinggi semua pergi, Rasulullah sendirian, Rasulullah menjadi sedang, tidak terlalu tinggi. Rab'ah itu sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, tidak pendek. Wa idza faraqa maka bila telah berpisah ialah tawilani pada baginda Nabi. Nusiba maka dinisbatkan kepada Nabi ila rab'ati kepada sedang. Tidak ila tul, tapi ila rab'ati kepada sedang. Rab'at rijal, orang yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Wajahnya berubah-ubah, apa itu? Bentuk seginya berubah-ubah. Wa malaunuhu adapun rupanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasahha maka sah apa nahu ialah baginda Nabi kana itu berada ialah baginda Nabi abyadha itu putih musyarraban yang dicampur bihumratin dengan kemerah-merahan. Putih yang kemerah-merah. Wala yunafihi wallahu a'lam.